Kembalinya Dewa Perang bab 121-130. Aaron menarik napas dalam-dalam setelah keluarga Lopez pergi, mereka aman untuk saat ini. Wah, sayang, kamu benar-benar pintar. Aaron tidak lupa memberi Caitlin kata pujian. Cepat dan cari kakakku dan Pamela, atau kau yang akan kehilangan satu jari pun. Caitlin berkata sambil memutar matanya ke arahnya. Keduanya segera bergegas ke Hotel Marriott. Apakah ada sesuatu yang Anda inginkan agar Anda melihat kami pada jam ini? Tanya Pamela. Bailey, Pamela, aku akan memotongnya. Kami ingin meminjam 300 juta darimu. Kami membutuhkan uang untuk bisnis kami. Jangan khawatir, kami tidak akan membayarmu kembali. Kalian harus tahu tentang proyek Zoe. Ini adalah proyek yang bernilai lebih dari 1 miliar. 300 juta pasti tidak akan menjadi masalah. Aaron dan Caitlin langsung membahas masalah uang. Pamela dan Bailey bertukar pandang. Kita harus membicarakan ini dulu. Setelah setengah jam, keduanya setuju untuk meminjamkan mereka 300 juta, terutama karena proyek Zoe dijamin berhasil. Itu keren, Aaron sangat bersemangat. Namun, pada saat ini, telepon Pamela berdering. Itu Oswald. Pamela menjawab panggilan itu. Oswald, ada apa? Bibi Pamela, ada yang ingin kukatakan padamu. Pamela menatap Aaron dan Caitlin dengan bingung. Ekspresinya berubah drastis semakin dia mendengarkan Oswald. Oke, aku mengerti. Aku tidak akan meminjamkannya. Setelah menutup telepon, Pamela membentak, kalian berbohong. Apakah Anda benar-benar membutuhkan uang untuk bisnis Anda? Aaron, Anda telah kehilangan 300 juta dari perjudian, bukan? Pergilah, sekarang. Kemarahan Bailey menjadi hidup ketika dia mengetahui tentang kebenaran. Ayo temui kami lagi hanya setelah kamu melunasi hutangmu. Kemudian pasangan itu menendang Aaron dan Caitlin keluar, membuat mereka tercengang. Mengapa mereka berubah pikiran setelah menjawab satu panggilan telepon? Apa yang kita lakukan sekarang? Aaron berkeringat karena cemas. Di sisi lain, Zoe juga mencoba mencari solusi, tetapi yang paling bisa dia dapatkan adalah 50 juta. Dia kehabisan akal, karena mereka telah menginvestasikan sisa uangnya dalam proyek tersebut. Selain itu, proyek itu harus dihentikan juga jika dia mengambil 50 juta itu. Untuk memeriksa masalah inilah Levi pergi pagi-pagi sekali. Namun, hal yang aneh adalah bahwa pihak lain jelas tidak curang. Aaronlah yang kehilangan uang setelah berjudi dengan seorang ahli. Itu jelas penipuan, namun mulus. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Aku pasti bisa mengetahui kebenarannya jika aku menelepon polisi, tapi Aaron harus dipenjara, dan Zoe akan patah hati jika itu terjadi. Levi tidak ingin dia melihat itu. Dia bisa dengan mudah membayar 300 juta itu, tetapi dia ingin mencari tahu dalang di balik skema ini terlebih dahulu. Setiap orang telah memikirkan segala cara yang mungkin, tetapi mereka tidak dapat mengumpulkan uang. Ketakutan menggerogoti bagian dalam Aaron membayangkan jari-jarinya akan dipotong besok. Sayang, apa yang harus aku lakukan? Pikirkan sesuatu. Aku tidak ingin jariku dipotong. Aaron berteriak cemas. Caitlin mengerutkan alisnya. Kudengar Zoe akan menghubungi investor besar berikutnya untuk meminjam uang, tapi aku khawatir itu akan memakan waktu lebih lama. Mungkin beberapa hari. Beberapa hari. Aku tidak punya waktu beberapa hari. Jari-jariku akan dipotong dalam beberapa hari, itu pasti. Aaron berkeringat. Jadi temukan seseorang untuk menggantikanmu selama beberapa hari ini. Ada cahaya terang di mata Aaron. Maksudmu aku harus menempatkan Levi di tempat dan jari-jarinya dipotong atas namaku. Menurutmu siapa lagi kalau bukan Levi? Lagi pula kau yang menyalahkannya. Caitlin memberinya tatapan marah. Harun mengangguk setuju. Itu benar, dia tidak berguna. Apa masalahnya dengan jari-jarinya dipotong? Lagi pula, dia harus bergantung pada kita untuk memberinya makan. Itu akan menjadi kontribusi terbesar yang pernah dia buat untuk keluarga. Petik 2. Bab 122. Caitlin menghela nafas. Tapi masalahnya adalah Zoe. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan setuju dengan ini. Kalau begitu kita akan bersembunyi saja darinya dan memberitahunya bahwa kasino memberi kita beberapa hari lagi. Kita akan menipu Levi untuk datang dan menyuruhnya menggantikanku, kata Aaron. Kalau begitu kita harus menelepon ayah dan yang lainnya untuk memberi sedikit tekanan padanya. Mereka telah mencarinya sepanjang hari, tetapi tidak berhasil, kata Caitlin. Aaron dengan cepat membuat pengaturan. Setelah mengetahui berita penundaan selama beberapa hari, Zoe jauh lebih lega, tetapi dia tidak berhenti mencari solusi. Ketika Harry mendengar bahwa Levi telah ditemukan, dia segera bergegas. Setelah itu, Aaron menelepon Enzo,
menanyakan apakah dia bisa membiarkan Levi menggantikannya. Yang mengejutkan, Enzo langsung setuju. Setelah menutup telepon, Enzo menelepon Oswald. Tuan Rogers, Anda benar. Keluarga Lopez menggunakan Levi sebagai pengganti. Oke, mari kita buat ini menjadi cobaan yang lambat dan mengerikan bagi Levi. Kirimkan saya rekaman jari-jarinya yang dipotong besok. Suara dingin dan gila Oswald terdengar dari telepon. Penyelidikan Levi mulai terbentuk ketika Aaron menelepon. Levi, cepatlah, segalanya telah berubah. Datanglah langsung ke kasino. Menutup telepon, Levi langsung menuju kasino. Dia menyadari Harry dan yang lainnya ada di sana ketika dia tiba. Setelah melihatnya, mereka menyerbu ke depan, mendorong dan mendorongnya. Apa-apaan ini? Apakah kamu kehilangan 300 juta dalam perjudian? Kamu telah menghancurkan keluarga Lopez. Kamu akan menghancurkan keluarga Lopez. Aku akan membunuhmu. Benar-benar bingung, Levi menatap kerumunan dengan tidak percaya. Aku, berjudi. Dia sadar bahwa Aaron dan Caitlin telah menyalahkannya ketika dia melihat sikap tidak wajar mereka dari jauh. Jadi, tidak dapat dihindari bahwa Harry dan yang lainnya akan melampiaskan kemarahan mereka padanya karena mereka tidak tahu yang sebenarnya. Aaron memanfaatkan kesempatan itu untuk maju ke depan, memarahi, ambil tanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan, Levi. Ya, urus sendiri. Masa memasukkan 2 sen mereka. Aaron menarik Levi ke satu sisi dan berkata dengan tegas, kamu akan pergi menemui Tuan Enzo atas namaku nanti. Atau aku akan membuat Zoe menceraikanmu jika kamu menolak. Aku memiliki akta nikah dan catatan rumah tanggamu di tanganku, jadi maksudku apa yang aku katakan. Kamu akan menjadi menantu terbaik kami jika kamu menggantikan Aaron. Caitlin menambahkan, kami tidak akan mengesampingkanmu bahkan jika kamu kehilangan semua jarimu. Zoe dan kami akan mendukungmu selama sisa hidupmu. Ya, cepat dan setuju. Tidak masalah jika Anda kehilangan jari, kata Aaron dengan suara rendah. Kekecewaan. Apa kekecewaan? Levi hanya bisa merasakan ketidakpedulian dan dinginnya kemanusiaan. Bagaimana mereka bisa melakukan ini pada saya ketika Chip sedang turun? Jika bukan karena Zoe, dia tidak akan mau tinggal di rumah ini. Namun, Aaron dan Caitlin tidak punya pilihan lain. Untuk apa kalian ragu-ragu? Kirim dia keluar dan biarkan dia mengurus semuanya. Harry mendesak. Pada saat ini, Enzo datang dengan anak buahnya, mengelilingi Levi dan yang lainnya. Dia akan pergi. Sebelum Levi bisa bereaksi, dia didorong keluar oleh Aaron dan Caitlin. Levi Garrison, kan, bawa dia pergi, kata Enzo sambil mencibir. Dengan itu, Levi dibawa pergi oleh pengikut Enzo. Aaron dan Caitlin menghela napas lega. Ayo pergi sekarang sebelum kita terseret ke dalam ini. Aaron dan Caitlin langsung pergi, takut Enzo akan menarik kembali kata-katanya. Bab 123. Aku ingin tahu apakah kita bisa memaksakan segalanya pada Levi, kata Aaron dengan cemberut setelah meninggalkan kasino bawah tanah. Ekspresi Caitlin sedikit berubah. Maksudmu mentransfer 300 juta utang kepada Levi dan kemudian membuatnya menceraikan Zoe dan memutuskan semua hubungan dengannya. Ya, itu akan membunuh 2 burung dengan 1 batu, kita tidak perlu membayar uang kembali dan kita bisa mengusir anak nakal itu. Jatuhkan, kamu yang kehilangan uang, dan kamu menandatangani perjanjian. Bagaimana kamu akan melakukannya? Aaron menghela nafas, hatinya tenggelam. Aku harus memikirkan cara. Di kasino, Levi dibawa ke sebuah ruangan kecil dan gelap. Enzo duduk di depannya, dikelilingi oleh pria-pria kekar. Ayah mertuamu telah mendorongmu agar jarimu dipotong atas namanya, Levi Garrison, kata Enzo dengan senyum haus darah. Apakah kamu siap? Enzo mengambil parang tajam yang bersinar di bawah lampu. Di sampingnya ada orang-orang yang memegang kamera di tangan mereka, siap untuk merekam. Itu adalah tugas dari Oswald untuk memfilmkan proses pemotongan jari-jari Levi. Tahan di sana, kata Levi tiba-tiba. Enzo menyeringai, memperlihatkan deretan gigi emasnya. Kenapa? Apakah kamu takut? Haha. Levi tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam menyalakan sebatang rokok. Detik berikutnya, semua orang tersedak dan batuk hebat. Apa yang terkandung dalam rokok itu? Enzo bertanya, memeriksa rokoknya. Asapnya sangat kuat. Saya kira itu rokok khusus dari medan perang, Pak Enzo, kata seorang preman ragu-ragu. Teman masa kecilku yang seorang tentara memberiku satu sebelumnya. Aroma tembakau sangat kuat. Ekspresi semua orang berubah saat menyebutkan rokok spesial. Enzo mendengus. Jatuhkan, kalian pikir bajingan yang baru saja keluar dari penjara bisa merokok seperti itu. Levi mengisap rokoknya dan berkata dengan tenang,
katakan padaku siapa yang menyuruhmu melakukan ini sebelum aku selesai mengisap rokok ini atau kau akan menyesal untuk ini. Enzo dan anak buahnya tertawa terbahak-bahak. Levi akan memotong jarinya. Kenapa dia malah mengancamku? Semua orang memandang Levi seolah dia orang bodoh. Siapa sebenarnya yang mengalami lebih buruk? Enzo tertawa terbahak-bahak. Apakah anak ini gila? Jangan khawatir. Tidak akan sakit. Itu hanya satu potong. Tidak ada banyak waktu lagi, kata Levi sambil melihat rokok yang hampir padam. Kamu akan sangat menyesal untuk ini jika kamu memilih untuk tetap diam. Enzo dan anak buahnya mencibir. Baiklah, tunjukkan pada kami apa yang kamu dapatkan. Kami ingin melihat apa yang akan kamu lakukan kepada kami setelah merokok itu. Semua orang menyaksikan Levi selesai merokok, membuangnya ke tanah, dan menginjaknya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik Enzo dan anak buahnya. Kamu akan segera menyesali ini. Penyesalan, kakiku, tidak sebelum aku memotong tanganmu. Terguncang karena marah, Enzo mengangkat pisau di tangannya secara tiba-tiba. Pintu tiba-tiba runtuh dengan suara yang memekakkan telinga, menyebabkan Enzo berhenti ketakutan. Detik berikutnya, pria-pria kekar dengan warna kulit berbeda tetapi berseragam dengan setelan jas bergegas masuk dari luar. Dengan ketinggian rata-rata lebih dari 6 kaki 2, mereka berdiri di sana seperti gunung. Orang-orang ini tidak lain adalah James dan tentara bayaran lain yang disewarik. Mereka saat ini bersembunyi di bayang-bayang, melayani sebagai pengawal Levi. Melalui sinyal yang ditinggalkan Levi, mereka menemukan tempat ini. Menyerang, James memerintahkan, dan dengan lolongan keras, tentara bayaran menerkam mangsanya seperti harimau yang berlari menuruni gunung. Bab 124. Meskipun berada di puncak kelas mereka, para penjahat di kasino tidak setingkat dengan tentara bayaran yang telah keluar masuk medan perang sepanjang tahun. Mereka semua dirobohkan dalam waktu kurang dari 1 menit, tidak mampu menghadapi pukulan mematikan James dan tentara bayarannya. Sementara para penjahat itu bermandikan darah, wajah mereka rusak, Enzo adalah orang terakhir yang berdiri. Kalahkan dia, Levi memerintahkan tanpa ekspresi. James meraih wajah Enzo dan meninjunya dengan keras. Setelah 7-8 pukulan berturut-turut, wajah Enzo tenggelam dan tidak bisa dikenali lagi. Tangisan nyaring seperti babi yang disembelih bergema di ruangan kecil dan gelap itu. Mereka tidak pernah menyangka Levi memiliki begitu banyak pengawal dengan efektivitas tempur yang sangat tinggi yang mengikutinya. Yah, apa yang aku katakan? Levi mencemooh, memandang merendahkan pada preman-preman yang babak belur itu. Sekarang, ludahkan. Setelah dipaksa untuk menggantikan Aaron, Levi menemukan bahwa alih-alih menyelidiki, dia mungkin juga menggunakan kekerasan untuk membuat orang-orang ini berbicara. Aku tidak bisa, kata Enzo ketakutan. Aku akan sama saja mati. Kalahkan dia, pukul dia sampai dia angkat bicara, kata Levi dingin. James dan yang lainnya militan dan senang menghancurkan musuh mereka. Atas perintahnya, mereka menjadi lebih ganas, memberikan Enzo pemukulan yang paling mengerikan. Sampai semua orang dipukuli setengah mati, Enzo mengangkat tangannya untuk menyerah. Aku akan berbicara, aku akan memberitahumu semuanya. James menariknya ke arah Levi. Itu Howard Corbin dari Levi Group. Kami dipaksa melakukan ini. Enzo mengaku, tapi tidak berani menyebut nama Oswald. Namun, Levi langsung tahu bahwa itu adalah Oswald. Dia melirik kamera di atas meja dan tertawa. Dia yang memintamu merekam pemotongan jariku. Ya. Enzo mengangguk. Levi menatap James. Dia segera mengerti ketika dia menyematkan Enzo ke meja dan meletakkan tangannya di atasnya, perlahan mengangkat pisau tajam itu. Di sebelahnya, tentara bayaran lain mengambil kamera. Tidak. Merasakan situasinya, Enzo berteriak sekuat tenaga. AAARRRGH. Kemudian dia mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Setelah itu, Levi meminta Enzo untuk mengirimkan video tersebut, yang ditunjukkan Howard kepada Oswald setelah menerimanya. Hahaha, apa kau mendengar teriakannya? Aku tidak percaya ada manusia yang bisa mengeluarkan suara seperti itu. Oswald tertawa terbahak-bahak. Howard, kirim video ini secara anonim ke semua orang di keluarga Lopez, termasuk Zoe, perintahnya. Segera, semua orang di keluarga Lopez menerima video itu. Melihat orang dalam video itu jari-jarinya dipotong secara brutal, Aaron merasakan kilasan teror, ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Sial, itu terlalu menakutkan. Syukurlah itu bukan aku. Mereka benar-benar bersungguh-sungguh. Caitlin mendapat ketakutan dalam hidupnya, dan begitu pula Harry dan yang lainnya. Zoe yang masih mencari solusi hampir saja menjatuhkan ponselnya ke tanah setelah melihat rekaman yang diterimanya secara tiba-tiba.
Jari ayah terpotong. Apakah dia mencoba menghiburku ketika dia mengatakan bahwa itu ditunda selama beberapa hari? Zoe dengan cepat membuat panggilan. Ayah, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kata Harun. Lalu siapa yang jarinya dipotong? Zoe bertanya dengan bingung. Itu Levi. Aaron tergagap. Apa, Levi? Bagaimana bisa? Bab 125. Kenapa Levi? Zoe terisak setelah mengetahui kebenarannya. Caitlin menyambar telepon dan berkata, sayang, kami tidak punya pilihan. Levi lah yang menawarkan diri untuk menggantikan posisi ayahmu. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu bahkan tidak memberitahuku. Tunggu di sana, aku pulang sekarang. Zoe menangis. Tak lama kemudian, Zoe tiba di rumah. Sayang, Levi menyuruh kami untuk tidak memberitahumu. Tidak masalah jika dia kehilangan beberapa jari, tapi saya tidak bisa kehilangan satu pun, kata Aaron. Isak tangis tertahan di tenggorokan Zoe. Sayang, kamu harus mengembalikan uang itu secepatnya. Dengan begitu kita bisa membeli Levi beberapa hari lagi, kata Caitlin. Tapi itu berarti dia akan kehilangan satu jari setiap hari. Teriak Zoe, bagaimana kamu bisa tahan melakukannya? Bukannya kita punya pilihan, kamu tidak bisa hanya melihat ayahmu menderita, kan? Dia masih muda jadi dia bisa menerimanya. Caitlin menghibur. Apakah kamu memaksanya pergi? Zoe bertanya, menatap mereka. Dia melakukannya atas kehendaknya sendiri. Kami tidak memaksanya, Harun membantah. Caitlin bertukar pandang dengan Aaron dan berkata, sayang, setelah kita melunasi hutang ini, kamu harus bercerai dengan Levi. Zoe tampak tidak percaya. Apa, perceraian? Ayah, Levi menderita menggantikanmu. Bagaimana kamu bisa memberinya sikat setelah menggunakannya? Apakah kita orang yang tidak berperasaan? Sayang, pengorbanan Levi tidak akan luput dari perhatian, kata Aaron dan Caitlin buru-buru. Kami bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Kami akan memberinya cukup uang setelah ini selesai. Aku sangat kecewa dengan mereka hari ini. Tapi kamu harus menceraikan Levi. Dia tidak pernah cukup baik untukmu sejak awal, dan sekarang setelah jari-jarinya hilang, dia tidak layak untukmu. Aku tidak pernah bisa mentolerir putriku menikahi seorang lumpuh dengan jari yang tidak lengkap. Kata Harun tegas. Zoe bingung. Bagaimana mereka bisa begitu kejam kepada Levi hanya untuk menyelamatkan diri mereka sendiri? Zoe, kamu tidak bisa menangisi susu yang tumpah sekarang. Cepat dan lunasi hutangnya jika kamu ingin Levi sedikit menderita, kata Caitlin. Saat itu, Harry tiba. Titik balik kita ada di sini. Harry tidak bisa menahan kegembiraannya. Apa maksudmu, ayah? Harun bertanya dengan heran. Seseorang baru saja datang untuk memberitahu kami bahwa ada orang yang bersedia membantu kami membayar kembali uang itu, tetapi dengan satu syarat, Zoe harus menikah lagi. Kata Harry. Betulkah? Harry mengangkat cek 300 juta di tangannya. Mereka membawa cek. Sekarang pertanyaannya adalah, Zoe, maukah kamu menikah lagi atau tidak? Zoe hilang sesaat, tetapi dia tahu bahwa 300 juta adalah jumlah yang terlalu besar untuk didapatkan saat ini. Untuk apa kamu ragu-ragu? Ayo, katakan ya, Harun mendesak. Saat ini, uang adalah emas. Katakan saja ya, jika kamu setuju sekarang, Levi tidak akan terlalu menderita, kata Caitlin, membuat Zoe bergidik saat gambar kejam dari video itu melintas di benaknya. Untuk Levi. Oke, aku setuju untuk menikah lagi, kata Zoe. Orang dewasa langsung merasa lega. Harry mengeluarkan kartu kunci dan menyerahkannya kepada Zoe. Jika kamu setuju, cari dia di Sheraton Hotel. Kami hanya berhak menggunakan cek setelah kamu tiba di hotel. Bab 126. Siapa orang ini, kakek? Tanya Zoe. Saya tidak tahu, tetapi kami diberitahu bahwa dia adalah seseorang yang telah mengejar Anda sebelumnya. Selama Anda menikah dengannya, dia akan membayar 300 juta untuk kami dan dia berjanji bahwa keluarga Lopez akan bebas dari rasa khawatir. Hidup, kata Harry. Aaron dan Caitlin saling berpandangan. Mata mereka berbinar-binar dengan sukacita atas berkah yang terselubung dan pernikahan kembali Zoe dengan seorang pria super kaya. Pergilah, Tuan Enzo telah berubah pikiran dan hanya memberi kita 1 hari. Jika kamu terlambat, Levi akan kehilangan semua jarinya. Harry mendorong. Mendengar itu, Zoe menerima kartu kunci dan berlari keluar. Tentu saja, ini semua adalah pengaturan Oswald. Dialah yang memberi mereka cek 300 juta itu. Menurutnya, itu setara dengan tidak mengeluarkan 1 sen pun karena uang itu akan dikembalikan kepadanya setelah keluarga Lopez memberikan cek itu kepada Enzo.
Dia tidak hanya bisa mengubah Levi menjadi cacat dan memburunya sampai mati, tapi dia juga bisa mendapatkan Zoe, itu hanya bisnis yang paling menguntungkan. Dengan hati yang khawatir, Zoe akhirnya tiba di hotel. Dia tahu apa artinya, tetapi tujuan utama saat ini adalah untuk membayar kembali uang itu dengan cepat dan membebaskan Levi dari penderitaannya. Dan hanya dengan bertemu orang tersebut dia akan menyelesaikan masalah mereka. Sesampainya di Presidential Suite yang telah ditentukan, Zoe menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Berdiri di depan jendela Prancis di ruang tamu yang luas adalah seorang pria yang punggungnya terasa familiar bagi Zoe. Ketika dia berbalik, Zoe tertegun. "Oswald, apakah itu kamu?" Dia bertanya dengan tidak percaya. Dia mengira itu akan menjadi orang lain. Lagi pula, Oswald tidak pernah melecehkannya selama 6 tahun terakhir. Dia akan bergerak sejak lama jika dia ingin memilikinya. "Apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku tidak mencarimu selama 6 tahun terakhir?" Oswald berkata, melihat melalui pikiran Zoe saat dia menyesuaikan kacamata berbingkai emasnya. Zoe mengangguk. "Sebenarnya, aku telah memperhatikanmu selama 6 tahun ini, keindahan nomor 1 kami di Northampton. Aku ingin melihat berapa lama kalian berdua bisa bertahan, tapi aku tidak mengira kau akan bertahan selama 6 tahun. "Tahun?" Oswald mencibir. "Kau mengatur semuanya tentang ayahku yang kehilangan uang," tanya Zoe, tiba-tiba teringat masalah itu. "Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Tidak ada yang memaksanya berjudi." Oswald mengangkat bahu. Kamu bajingan," kata Zoe dengan marah. "Menyerah saja, Zoe. Jika aku bisa menghancurkan kalian 6 tahun lalu, aku bisa melakukannya lagi." Oswald tertawa terbahak-bahak. Disambar petir, Zoe menatap Oswald tidak percaya. "Kau melakukannya 6 tahun lalu?" Oswald terkikik. "Bagaimana menurutmu keluarga Garrison bisa menggulingkan Levi 6 tahun lalu?" Zoe sangat marah setelah mengetahui informasi itu. "Aku memberimu 2 pilihan, Zoe. 1, telanjang dan berbaring di tempat tidur. 2, pergi sekarang, tapi itu akan menjadi malapetaka bagi Levi. Jari-jari tangan dan kakinya akan dipotong, tapi aku tidak bisa mengatakan apakah dia akan memilih untuk melompat dari tebing pada akhirnya." Bibir Oswald melengkung menjadi senyum jahat saat memikirkan bahwa tujuannya untuk memaksa Levi mati dan membuat Zoe naik ke tempat tidurnya akan segera tercapai. Zoe benar-benar bingung. Oswald telah merencanakan segalanya sebelumnya, dan dia tidak punya pilihan selain mendengarkannya. Jika tidak, Levi akan lumpuh atau mati. Bab 127. Sementara itu, begitu Zoe tiba di hotel, Harry menerima pesan, "Kamu bisa menggunakan cek itu sekarang." Aaron menuju ke kasino bawah tanah bersama Harry. Segera setelah mereka tiba, mereka terkejut ketika melihat Levi turun dari lantai 2, memegang setumpuk dokumen akta kepemilikan dan sebagainya di tangannya. Yang terpenting, jari-jari Levi benar-benar utuh. Dia bersih dari kepala sampai kaki, dengan tidak ada noda darah yang terlihat. Mereka menatap jari-jari Levi. Sempurna utuh. Semua 10 jari masih ada. Bagaimana mungkin? Jari-jarinya jelas terpotong dari video. Karena mulut mereka masih ternganga karena tidak percaya, Levi sudah menghampiri mereka. "Dari mana kamu mendapatkan cek ini?" Levi mengambil alih cek itu dan mendapat firasat tentang sesuatu yang buruk saat dia mempelajarinya. Bagaimana kabarmu? Bukankah jarimu sudah dipotong?" Harun bingung. Levi mengabaikan mereka dan tiba-tiba meninggikan suaranya, "Bagaimana kamu bisa mendapatkan cek ini?" Aaron ragu-ragu. "Muntahkan." Levi menggeram, mengeluarkan napas permusuhan yang membuat mereka berdua menahan napas seolah-olah leher mereka dicekik. Tatapannya sangat menakutkan. Karena terintimidasi, Harun memberinya laporan faktual tentang kronologi insiden tersebut. Di Sheraton Hotel di Maxwell Street. Harun selesai. "Sudah berapa lama?" Levi bertanya. "Mungkin sudah terlambat." Harun menundukkan kepalanya. Harry mengangguk. "Ya, sudah terlambat, bahkan jika kamu sampai di sana dengan mobil sport." Levi melemparkan tumpukan dokumen ke tanah, mendorongnya ke samping, dan memutar nomor Azure Dragon saat dia berjalan keluar. "Aku butuh helikopter, segera, sekarang." Suara Levi terdengar sangat dingin. Kurang dari 5 menit setelah dia meninggalkan kasino, sebuah helikopter militer berhenti di alun-alun. Mengabaikan keheranan orang-orang yang lewat, Levi menaiki helikopter. Mobil sport mungkin tidak tepat waktu, tapi helikopter bisa. "Saya ingin tata letak cetak biru Hotel Sheraton." Kilatan niat membunuh melintas di mata Levi. Di suite Presiden Hotel Sheraton, Zoe masih menghadapi Oswald. "Tidak ada gunanya mengulur waktu, Zoe. Semakin kau ragu, Levi akan semakin menderita."
Oswald terkekeh. Tentu saja, Zoe mengerti hal itu, tetapi dia tidak bisa melewati rintangan di dalam hatinya. Dia bahkan ingin melompat dari gedung dan menyelesaikannya. Oswald berdiri dengan punggung menghadap jendela, menilai Zoe. Tenang, aku tidak akan memaksamu. Aku akan menunggumu naik ke ranjangku kapanpun kamu mau. Seringai di wajah Oswald melebar seperti iblis dari neraka. Apakah Anda ingin saya menyiarkannya kepada Anda sekarang untuk melihat berapa banyak jari Levi yang telah dipotong? Oswald berpengalaman dalam perang psikologis. Dia sangat menghancurkan pertahanan psikologis Zoe. Kamu monster, Zoe memekik, memelototi Oswald. Kau bukan orang pertama yang memanggilku seperti itu. Setiap wanita yang pernah tidur denganku dan setiap pria yang kubunuh menyebutku monster. Oswald tersenyum patah saat dia beringsut mendekat. Zoe menatapnya ngeri, bergerak mundur perlahan. Apakah Levi yang lumpuh itu benar-benar hebat? Bagaimana aku lebih rendah darinya? Tanya Oswald. Tidak, kamu tidak akan pernah bisa menandingi dia, teriak Zoe. Oswald mengeluarkan ponselnya dan terkikik. Howard, suruh Enzo untuk memotong tangan dan kaki Levi untukku dan kirimkan videonya. Bab 128. Tunggu, Zoe berteriak panik ketika dia mendengar itu. Aku akan mendengarkanmu hanya jika kamu tidak mempersulitnya. Jangan sentuh dia. Kalau begitu ayo. Oswald membuka tangannya lebar-lebar, menunggu Zoe jatuh ke pelukannya. Kemudian, tiba-tiba, jendela Prancis di belakang Oswald mengeluarkan suara seperti es yang pecah dan pecah. Seorang pria bergegas masuk dari luar, itu adalah Levi. Dengan tendangan keras, dia membuat Oswald menyingkir. Oswald menabrak dinding, berdarah di mana-mana. Dia akan berjuang untuk berdiri ketika Levi menjambak rambutnya. Levi memberinya pukulan tajam ke wajah, menyebabkan kacamata Oswald runtuh. Kemudian datang pukulan kedua. Pada pukulan ketiga, Oswald pingsan. Berhenti, hentikan, teriak Zoe, tersadar kembali. Dia akan mati. Saat ini, Levi pasti telah kehilangan semua akal sehatnya. Dia tidak pernah begitu marah sebelumnya. Zoe adalah intinya. Dan siapapun yang melewati batas itu adalah orang mati. Zoe menatap Levi dengan ketakutan. Dia bisa merasakan permusuhan yang luar biasa. Ini adalah bangunan 30 lantai. Bagaimana dia bisa masuk dari luar? Dia adalah iblis seorang pria. Ayo pergi. Zoe menarik Levi menjauh, takut dia benar-benar akan memukuli Oswald sampai mati jika mereka tinggal di sana lebih lama lagi. Setelah Levi pergi dengan Zoe, beberapa pengawal memasuki ruangan. Pemandangan Oswald terbaring di genangan darah membuat mereka takut. Siapa yang melakukan ini? Tidak peduli siapa yang melakukan ini, bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Siapa di Northampton yang memiliki keberanian untuk menangkap Tuan Rogers? Zoe tahu mereka dalam masalah besar. Dia sangat menyadari identitas Oswald sebagai pewaris tunggal keluarga aristokrat Rogers, belum lagi kekayaannya yang mencapai puluhan miliar, jaringan koneksinya tersebar di seluruh kalangan militer, politik, dan bisnis. Dia adalah raksasa sejati Northampton. Dibandingkan dengan keluarga Rogers, mereka sekecil dan tidak berarti seperti semut. Dia senang bahwa dia merespons dengan cepat. Jika tidak, Oswald pasti sudah mati sekarang dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Jangan menyebutkan semua ini ketika kita kembali, perintah Zoe. Ketika mereka kembali ke rumah, semua orang memandang Levi tidak percaya. Apa yang terjadi? Apakah mereka mempersulitmu? Bagaimana dengan sertifikat hak milik dan hal-hal lain? Levi mengeluarkan IOU dan merobeknya di depan masa. Sudah beres. Kalian tidak perlu repot lagi, kata Levi dingin. Hah, bagaimana kamu melakukannya? Aaron dan yang lainnya benar-benar bingung. Saat itulah Zoe menyadari bahwa Levi telah melewati semua bahaya itu tanpa cedera. Tidak hanya dia tidak kehilangan jari, dia bahkan mendapatkan IOU. Aku menelepon polisi begitu aku mendapat petunjuk. Kasino bawah tanah seharusnya sudah bersulang sekarang, kata Levi. Tidak lama kemudian polisi menelepon. Tidak hanya kasino bawah tanah yang diturunkan, tetapi masalah Aaron juga terungkap sebagai penipuan. Semua tersangka telah ditangkap dan 70.000 yang hilang dari Harun telah dikembalikan kepadanya. Aaron memeluk Levi dengan penuh semangat. Oh Levi, kamu adalah menantu terbaik yang pernah kami miliki. Kamu seorang penjaga, aku tidak percaya kamu telah menyelesaikan ini. Bahkan Harry harus mengakui bahwa Levi berguna kali ini. Caitlin juga meneteskan air mata kebahagiaan. Bagaimanapun, keluarga Lopez hampir hancur. Namun, Zoe tidak bisa bahagia. Keluarga Rogers pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Bab 129.
Menurut pendapat Zoe, menyinggung keluarga Rogers jauh lebih merupakan krisis daripada ini. Mempertimbangkan bahwa mereka mungkin akan memusnahkan seluruh keluarga Lopez untuk ini, dia memberitahu Levi segalanya segera setelah mereka kembali ke Bayview Garden. Ya, aku tahu. Levi mengangguk. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Keluarga Rogers akan segera mengetahuinya. Zoe sangat stres. Jangan khawatir, kamu masih punya aku. Levi tersenyum. Zoe tidak akan percaya jika Levi mengatakan itu di masa lalu. Namun, adegan Levi menerobos jendela hari ini terukir di benaknya. Itu membuatnya merasa aman dan terlindungi, dan dia tidak lagi takut untuk menghadapi dunia bersama Levi. Lagi pula, jika keluarga Rogers menanyai mereka, dia merasa bisa memohon pada Pamela. Pada malam hari, saat membolak-balik berbagai saluran berita di ponselnya di tempat tidur, Zoe menemukan berita menarik yang terjadi di jalan-jalan di Northampton. Ada sebuah helikopter militer yang diparkir tepat di alun-alun dengan seseorang menaikinya tanpa menoleh ke belakang. Untuk beberapa alasan, Zoe sebenarnya mengaitkan helikopter itu dengan Levi. Lagi pula, sosok orang di gambar itu terlihat agak mirip dengannya, meski tidak jelas. Mungkinkah Levi yang datang ke Sheraton Hotel dengan helikopter dan menerobos jendela di lantai 30? Ada kemungkinan. Kalau tidak, penjelasan apa lagi yang bisa diberikan? Aku harus mencari saksi ketika ada waktu untuk melihat apakah Levi yang menaiki helikopter itu. Golden Villa, villa mewah teratas di Northampton, mencakup area seluas lebih dari 50 hektar. Disitulah keluarga bangsawan Rogers tinggal. Malam itu, suasana di rumah muram dan mati. Bagaimanapun, Oswald, pewaris keluarga, hampir dipukuli sampai mati dan masih tidak sadarkan diri. Seluruh keluarga Rogers marah. Saat melihat cucunya yang menyedihkan, Glenn memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Glenn pernah bertarung di medan perang. Meskipun dia telah pensiun dari militer, auranya yang berani dan mendominasi masih terasa. Di akhir karir militernya, Glenn pernah menjabat sebagai instruktur. Dia telah mengajar banyak siswa dan beberapa dari mereka sekarang dapat ditemukan di setiap zona perang besar, seperti Stephen Shaw, kolonel dari Resimen Metalik Pertama Hampton Utara. Selama bertahun-tahun, Stephen sangat membantu keluarga Rogers. Selain kekuatan keluarga Rogers sendiri, jaringan koneksi yang telah dikumpulkan Glenn di masa lalu, meliputi kalangan militer, politik, dan bisnis, yang memungkinkan keluarga Rogers mencapai tingkat kesuksesan mereka saat ini. Oleh karena itu, tidak peduli jam berapa hari itu, murid-muridnya selalu siap sedia. Siapa yang melakukan ini? Glenn menuntut. Seorang pria parubaya yang tampak lembut melangkah maju. Dia adalah Anthony, ayah Oswald. Ayah, itu Levi Garrison. Ini adalah bisnis yang sulit. Oswald dipukuli olehnya karena melakukan tindakan tidak senonoh ke arah Zoe di hotel. Tapi intinya, kasino bawah tanah telah dihancurkan, dan mereka telah mengadukan Oswald. Ekspresi Anthony sangat tidak enak dilihat. Apakah kasino bawah tanah itu benar-benar milik Oswald? Tanya Glenn dengan wajah murung. Antonius mengangguk. Ya, benar. Fred Turner dari tim investigasi kriminal baru saja menelepon untuk mengonfirmasi. Bahkan Kapten Xavier Field tahu tentang ini. Ini adalah masalah yang rumit jika kita kembali ke Levi untuk ini. Apa yang Fred katakan? Glenn bertanya. Mereka tahu tentang serangan di Oswald, tetapi mereka menyarankan kami untuk memuluskan semuanya dan memperlakukannya seolah-olah itu tidak pernah terjadi, kata Anthony. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk bertemu dengan kecelakaan ketika perayaan ulang tahun ke-40 grup Rogers sudah dekat. Dampaknya terlalu besar, desah Glenn. Bab 130. Namun, Glenn mengubah topik pembicaraan segera setelah itu. Tapi lihat cucuku, bagaimana aku bisa menerima ini? Seperti yang kamu katakan, perayaan sudah dekat. Ayo kembali ke Levi setelah selesai, seseorang menyarankan. Oke, kita akan memberinya beberapa hari untuk bermain-main, lalu aku ingin dia mati, tidak peduli latar belakang atau kekuatannya. Kata Glenn dari jauh. Kemudian, setelah memikirkan sesuatu, dia menginstruksikan, beritahu murid-muridku itu untuk menghadiri perayaan itu. Semua orang merasakan kegembiraan ketika mereka mendengar itu. Beberapa siswa Glenn bertugas di zona perang, dan yang lainnya berpolitik. Dalam hal usia, mereka berusia sekitar 30 hingga 40 tahun dan masing-masing dari mereka berada di puncak kehidupan mereka. Semua memegang posisi berpengaruh, seperti Stephen Shaw. Akan menjadi pemandangan yang luar biasa untuk melihat orang-orang seperti itu berkumpul untuk perayaan itu. Dalam beberapa hari berikutnya, apa yang Zoe khawatirkan tidak terjadi dan itu membuatnya gelisah. Setelah itu,
Dia mengetahui melalui koneksi bahwa kasino itu milik Oswald, yang menjelaskan mengapa keluarga Rogers meninggalkannya begitu saja. Tidak heran Levi begitu percaya diri. Dia tahu keluarga Rogers tidak akan berani mengumumkannya ke publik, renung Zoe sambil tersenyum. Bahkan, Levi sama sekali tidak mengetahuinya dan masih menunggu keluarga Rogers untuk membalas dendam. Dia terkejut ketika mengetahuinya dari Azure Dragon. Dikatakan bahwa keluarga Rogers akan mengadakan perayaan ulang tahun ke-40 seminggu kemudian. Kurasa mereka takut akan hal negatif yang akan ditimbulkan jika mereka bergerak padamu sekarang, kata Azure Dragon. Levi menarik bibirnya membentuk seringai. Perayaan ulang tahun ke-40. Bagus, aku akan berada di sana saat itu untuk memberi mereka hadiah terbesar yang pernah mereka miliki. Keluarga Rogers harus dimusnahkan. Bukan hanya Oswald yang mengarahkan seluruh konspirasi saat itu, tetapi keluarga Rogers juga merupakan bagian darinya. Omong-omong, Tuan, saya telah mengetahui apa yang Anda minta untuk saya selidiki. Keluarga Rogers hanya memiliki sebagian dari teknologi inti grup Levi. Teknologi inti lainnya telah menghilang, tetapi ada produk yang sesuai di pasar, kata Azure Dragon. Terinspirasi oleh apa yang terjadi pada Oswald, Levi merasa bahwa mungkin ada kekuatan lain yang menargetkannya saat itu juga selain keluarga Garrison dan keluarga Rogers. Levi Group, yang didirikan oleh Levi, bergerak di bidang kedokteran dan sains dan teknologi. Pada saat itu, dia telah menaikkan volume menjadi 11 dan masuk ke pasar, dan dianggap telah mengambil keuntungan dari banyak orang. Teknologi inti yang dikembangkan oleh timnya sangat menakutkan, karena telah meningkatkan kekayaan bersih Levi hingga miliaran dalam setahun. Banyak orang telah mendambakan teknologi inti Levi Group, dan bahkan lebih banyak orang menginginkan dia mati. Oleh karena itu, Levi telah meminta Azure Dragon untuk mencari tahu siapa yang memiliki teknologi inti. Seperti yang dia pikirkan, keluarga Rogers hanya mengendalikan sebagian saja, dan ada orang lain yang juga ikut merencanakan kejatuhannya. Terus cari sesuai dengan produk online itu, Levi memerintahkan. Bahkan jika seluruh Hampton Utara terbalik, balas dendam adalah tujuan utamanya. Selama beberapa hari terakhir, Aaron dan Caitlin sangat baik kepada Levi. Mungkin mereka merasa bersalah, tapi demi Zoe, Levi mengabaikannya. Ketika Levi pulang pada malam hari, Abigail secara mengejutkan muncul di depan pintu mereka. Levi, aku punya berita bagus. Abigail berseri-seri. Levi memasang ekspresi bingung. Berita bagus. Apa kamu akan menikah? Puff, aku bahkan tidak punya pacar. Dengan siapa aku harus menikah? Kamu, kata Abigail, menatap Zoe dengan maksud tersembunyi dalam kata-katanya. Lalu apa kabar baiknya? Katakan, kata Levi, bersambung.